Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amal ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul kembali dalam kegiatan rutin yaitu kajian ba'da subuh yang insya Allah akan diberikan oleh Dr. Ahmad Kurnia. Adapun judul kajian kita pada pagi hari ini adalah dimanapun dengan filosofi Al-Quran tidak ada takut dan gelisah. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung. Satu, untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pagi ini, kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Dua, jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Tiga, selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau mute mikrofon device masing-masing. Empat, untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link yang dibagikan di kolom chat. Dan untuk melihat rekaman kajian-kajian Dr. Ahmad Kurnia sebelumnya dapat diakses ke link YouTube Dr. Ahmad Kurnia. Baik, Dr. Ahmad Kurnia dipersilakan untuk memulai kajiannya. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat dan ridhonya tidak ada putus-putusnya insyaallah kita mengkaji kalimat Al-Qur'an yang insyaallah kita akan jalankan di dalam kehidupan sehari-hari yang insya Allah tercapailah tujuan Al-Quran ini menjadi syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta, darah, jiwa, dan air mata untuk tercapainya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Hari ini kita akan membahas ya ternyata filosofi Al-Quran itu bukan hanya membuat tenang kita di dunia, tapi juga akan membuat tenang di akhirat. Tentunya kita akan berkata, bagaimana sih caranya kok bisa begitu? Ya, kalau seandainya kita mau tenang itu, ya ikuti petunjuk yang ada di Al-Quran. Ya, makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah ayat 38, kunah bitu min hajami ampa imayatan aku mini dan paman tabiah udaya palahukun alaihim walahum yazjanun. Atau surat Al-Baqarah 112, balaman azlama wazahulillahi dan seterusnya. Ya, bahwa kita kalau mengikuti petunjuk Al-Quran ini tidak ada rasa takut dan gelisah. Bagaimana kalau seandainya kita di akhirat juga? Ya sama. Jadi semua yang ada di Al-Quran ini nanti kita kalau bisa kita jalankan, kita akan merasakan juga di akhirat, ya. Dan kita juga kalau seandainya kita menjalankan kalimat Al-Quran ini, tercapailah tujuan kita itu sebagai khilafah yang akan dihormati, yaitu oleh malaikat, oleh alam yang ada di seluruh bumi ini, ya, termasuk di langit dan segala macam. Kita akan diikuti, ya, sehingga apa? Ya, nggak ada takut dan gelisah karena semuanya menyertai. Kalau semua menyertai, rahmat seluruh alam ini akan kita rasakan semua, ya, akan kita rasakan semua. Tapi kan kita ini sekarang ini ditodong dengan ada orang yang menjalankan, ada yang tidak menjalankan. Ya, akibatnya apa? Terjadi bentrokan, terjadi segala macam, ya, ujian yang makin lebih berat. Ya, tapi nggak usah takut. Ya, dari ujian itu tetap aja samina wa atona. Ya, dengan seperti itu, ya kita istiqomah samina wa atona, kita menggali lagi apa pelajaran yang kita bisa dapat, ya, sehingga tetap kita nggak ada takut dan gelisah. Ya, coba bayangkan, ya, kejadian di Palestina. Secara logika kita, ada nggak rasa takut dan gelisah orang-orang di sana, penduduk di sana? Enggak, tenang aja dia. Kenapa? Dia tahu itu pintunya surga. Ya,
Coba bayangkan kalau seandainya kita dihadirkan di posisi seperti itu, ya, banyak sekali yang kita inikan. Padahal kita telah mengalami itu, yaitu di zaman waktu dulu, yaitu zaman apa berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, kita dicoba aja dengan maaf sekali lagi, ya, yang ekonomi yang serba naik segala macam, yang makin susah sekolah. Nah, seharusnya kita berfilosofi Al-Quran ini, ya, nggak ada rasa takut dan gelisah. Karena filosofi Al-Quran ini adalah menyelesaikan semua seluruh permasalahan. Sangat sempurna. Ya, menyelesaikan seluruh perbedaan sangat sempurna. Ya, makanya diharapkan, ya, dari pengetahuan Al-Quran ini, maaf, untuk orang-orang yang hobi segala macam, yang suka mentadaburin Al-Quran, jalankanlah di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya para ulama, sehingga, ya, kita ini apapun dicoba, nggak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah. Coba bayangkan dulu sahabat Rasulullah itu diisolasi dalam waktu 3 tahun. Adakah dia rasa takut dan gelisah? Adakah dia berubah pikirannya? Enggak, enggak ada. Itu yang menunjukkan bahwa itu semua adalah bukti keimanan kita. Ya, makanya sekarang kita mencoba nih, ya, supaya itu dijalankan lagi di zaman sekarang yang kira-kira kita ini udah terlalu lama, ya, hanya Al-Quran itu di bibir aja, sehingga kita tetap kita bersyukur sama Allah bahwa cobaan ini semua adalah untuk kebaikan kita semua. Karena Allah bilang di surat Al-Baqarah 216, yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku, yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Ya, jadi sekali lagi tidak ada rasa takut gelisah. Ilmu Al-Quran melintasi seluruh lintasan ruang waktu, alam, bahkan hingga alam surga, meliputi alam langit dan bumi. Semuanya bersujud untuk bertasbih dengan Al-Quran. Sehingga bila menjalankan sangat sempurna, seluruh alam akan menyertainya. Malaikat akan membisikkannya, supaya tidak ragu dan istiqomahlah selalu untuk mendapatkan surga yang lagi menunggu. Menunggu untuk membeli dari prakteknya selama di dunia. Sehingga menggoncangkan seluruh isi langit. Kok bisa ya manusia begitu hebat? Walaupun orang yang masih ada di bumi, ya, seperti Bilal segala macam, seperti Umar bin Khattab, ya, seperti Abdurrahman bin Auf, itu Rasulullah udah melihatnya nih waktu di surga, waktu Isra Mi'raj, ya. Nah, seharusnya kita pun berjuang seperti itu, sehingga begitu dikabarin senang mereka. Ya, Abdurrahman bin Auf, ya, Bilal, amalan ibadah apa yang menyebabkan kamu sendalnya aja aku dengar di surga? Waduh, senangnya bukan main kalau kita dicontohin gitu kan. Nah, jadi kita pertahankan terus sampai ajal menjemput kita, ya. Sehingga kalau kita udah yakin di movie tidak ada rasa takut dan gelisah, begitupun di akhirat tidak ada rasa khawatir sama sekali. Bahkan pada waktu sakratul maut pun, ya, kita diperlihatkan loh apa yang hasil kita peroleh, apa yang kita diusahakan di dunia pada waktu sakratul maut diperlihatkan, sehingga mereka tersenyum seperti senyumnya, yaitu Siti Asiyah, ya, istrinya Firaun, ya, senyum dia karena dia yakin. Ya, pada waktu senyum gitu, orang yang melihatnya kayak Firaun yang melihatnya, wah, ini orang udah gila nih. Kok saya siksa gini kok tersenyum? Kenapa? Dia lagi dilihatin surga. Siti Maisito, ya, pada waktu, ya, mau nyebur ke laut, nyebur ke kuali, ya, anaknya tuh ngasih nasihat, ya, ibunda, siksa neraka itu lebih berat daripada siksa dari kuali ini. Yakinlah itu. Oh, langsung dia ceburin, ya. Karena begitu dia ceburin gitu, tercium bau wangi yang begitu hebat, ya. Lakinnya akan seluruh tulisan yang tertulis di Al-Quran untuk dijalankan.
karena semuanya terekam dengan panca indera. Tercatat sempurna oleh malaikat di kiri dan kanan, tangan kanan kita. Surat 50 ayat 17. Menjadi catatan indah untuk panca indera yang selalu dibersihkan dengan Al-Quran. Surat 91 ayat 9. Menjadikan catatan tinta emas di Lauhul Mahfuz apabila terus memperbaiki dan menggalinya terus. Menjadi penenang seluruh panca indera yang menjalankannya untuk menyertakan alam sebagai julukan hilafah. Marilah berlomba-lomba menuju ke sana. Ingatlah, Rasulullah menanti dengan harap-harap cemas, takut, tidak istiqomah dalam menjalankan. Bersabarlah, bersyukurlah terus, walaupun gelombang apapun yang menerpamu selama di dunia. Latihlah terus untuk tidak gelisah dimanapun dalam cobaan menjalankan seluruh kalimat Al-Quran. Sehingga itu menjadi apa kita terbiasa, olahraga yang terbiasa dengan kalimat Al-Quran. Seperti Rasulullah, takut karena lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Nah ini yang harus kita tiru. Tidak ada yang perlu kita tiru selain meniru gaya Rasulullah beserta para sahabat. Begitu hebatnya gelombang cobaan. Begitu hebatnya penderitaan segala macam. Ya, bertempur, ya, berjihad di padang panas seperti itu. Ya, tapi tenang. Kalau kita boro-boro, ya. Nah, jadi sekali lagi ya, itu adalah doa daripada Nabi Adam yang bundar bulananya pada waktu datang ke bumi. Berdoa kola Rabbana zolana anfusana wa ilam takfirana wa tarhamna wa nakunana minal khosirin. Ya Allah, kami telah menjalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, memberi rahmat pada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku padamu, barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, Al-Baqarah 112, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ya, begitu juga kita waktu sakratul maut. Malaikat itu menenangkan kita, mengucapkan salam bagi kita. Surat 16 ayat 32. Baca, wis. Surat An-Nahl ayat 32. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka atau para malaikat mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Ya, ucapkan assalamualaikum. Baik, kita sambut dengan ucapan assalamualaikum, kan senang. Kita senyum. Dibandingkan orang yang kafir, yang tidak mengerti, ya, kemudian waktu sakratul maut dicabut, wow, sampai dipukul-pukul tuh. Ya, surat 8 ayat 50 bacain, Miss. Surat Al-Anfal ayat 50. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dari punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Jadi diperlihatkan neraka, oh takut. Ya, lambat takutnya. Ya. Nah ini jadi perbedaan itu waktu sakratul maut juga kita nggak takut. Terus pada waktu kita nanti ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir juga nggak takut. Dan itu udah dipraktekkan ya sama Umar bin Khattab. Ya, waktu itu Umar bin Khattab bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya kayak saya nanti di kuburan, boleh nggak saya bertanya jawab dengan malaikat mungkar dan nakir? Oh boleh, boleh. Ya, akhirnya apa? Pada waktu Umar bin Khattab ini meninggal, Ali mau membuktikan ya pertanyaan dari muka dan nakir dan jawabnya sama Umar bin Khattab. Ya marobuka ma imamuka, siapakah tuanmu, siapakah imammu, ya. Nah, ini nih samping saya nih imam saya, ya.
nggak ada takut. Ya, petunjuk saya itu Al-Quran. Ya, pertanyaannya, kalau seandainya kita ya banyak berbuat kesalahan, tidak memperbaiki diri, kira-kira kita bisa berkomunikasi nggak? Bisa memprotes nggak? Nggak berani, karena kita di posisi yang sangat lemah. Ya, di semua panca indera ini bersaksi semua. Ya, jadi sekali lagi, mulailah kita latih ini semua. Ya, jadi selama seseorang mau mengikuti petunjuk Allah, tidak ada rasa takut atau sedih dalam hatinya. Sesungguhnya orang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Ya, jadi jalankanlah ini semua. Sehingga kita nanti dimanapun, kita tenang semuanya. Ya, terus. Ya, jadi kalau seandainya kita menjalankan hampir sempurna seluruh kalimat Allah, ya, rahmat Allah ini akan turun. Rahmat itu artinya kasih sayang dari Allah. Ya, kalau seandainya kasih sayang dari Allah ini udah turun, ya, kita dibimbing langsung oleh Allah semuanya. Kira-kira kita takutnya? Enggak ada takut. Ya, makanya dibilang di surat 29 ayat 51. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan pada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang yang beriman. Bayangkan, kalau seluruh isi Al-Quran itu penuh rahmat itu dijalankan sempurna, ya, sesuatu yang istimewa akan terjadi bagi kita. Ya, seperti Rasulullah. Halo, tolong dong di mute. Ya, makanya di sini dibilang, katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku yaitu Al-Quran, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut menjalankannya. Dan manusia itu memang sangat kikir. Kenapa? Dengan kita menjalankan rahmat itu semua Al-Quran, bayangkan kita dilipatkan satu jadi 10 atau satu jadi 700. Ya, berlimpah-limpah semua. Ya, maka itu jalankanlah kalimat Al-Quran ini dengan tulus dan ikhlas. Ya, meraih rahmat Allah. Dari Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, menangislah di saat sepi. Semoga Rabbmu melihat dirimu, sehingga dia pun memberikan rahmat karena tangisanmu. Dan kau pun termasuk orang-orang yang beruntung. Terus, ya, menganggap semua cobaan, ya, harus sesuai. Ya, apa yang dicoba Allah itu sesuai kesanggupan. Ya, la yukallifullaha nafsan illa wus'aha ma kasabat wa ma kasabat. Ya, caranya bagaimana sih untuk terbuktinya kalimat Allah ini? Ya, saya sering merenung. Itu gunakanlah panca indera kamu sehingga kamu bersyukur. Misalnya kita di segi dunia apa kayak saya di bidang onkologi, di bidang tumor, kita sering melatih panca indera misalnya untuk kanker payudara yang satu dari 10 wanita beresiko untuk terjadinya kanker. Ya, latih panca indera kita sehingga apabila kita ketemu awan, ya, terus sudah gitu di posisi kita sudah menikah dan mempunyai anak di mana payudaranya udah mulai turun, ya, kita bisa lakukan operasi yaitu mengencangkan payudaranya lagi, payudaranya nggak diangkat, ya, sehingga akan menjadikan suatu tampilan yang istimewa, ya, sedangkan yang menyembuhkan Allah, yang membuat mati Allah, tapi bentuk payudaranya berubah, itu suatu nikmat ilmunya Allah yang kita praktekkan dari Al-Quran prinsip-prinsipnya ini, ya, sehingga mereka senang, mereka nggak perlu bayar yang terlalu mahal. Bagi yang yang punya rezeki, yang nggak ada masalah dia untuk bayar mahal. Bagi yang nggak punya rezeki, yang nggak ada masalah itu untuk dapat amal ibadah kita. Jadi semuanya serba nikmat, ya, karena ingat kita ini surat 10 ayat 58 baca Inggris. Dengan berkat karunia dan rahmat Allah semua makhluk bergembira, makannya sama, ya,
tidurnya sama, ya, dicernanya juga seluruh makanan sama. Wis baca ini. Surat berapa tadi, Dok? Mulai 58. Surat Yunus ayat 58. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya. Jadi apa yang dari mereka kumpulkan sementara yang kita sekarang yang kita cari apa? Yang dikumpulin kan? Padahal itu nggak ada manfaat, ya. Karena semua itu udah diolah sama Allah kok, udah diprogramin sama Allah, rezeki segala macam ini segala macam udah diolah, ya. Makanya kayak orang ya untuk mengumpulkan harta sampai 7 turunan segala buat apa? Ya, sehingga kita mencarinya dengan cara apa? Dengan cara zolim, yaitu menyogok hakim. Ya, surat Al-Baqarah 188 bacain, Miss. Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu pada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Ya. Jadi kalau kita numpuk-numpuk itu dengan cara dosa segala macam, kita nggak rasakan nikmatnya segala buat apa? Dan itu jelaskan lagi surat 4 ayat 29 bacain, Miss. Surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, sementara yang kita perhatikan apa? Udah menyimpang semua kan? Ya, yang menyogok hakimnya lah, yang cara berbohong kepada segala macam lah. Nah, itu yang dilakukan. Oke, nggak ada masalah. Kita nggak usah ngikutin. Kita memberi nasihat, kita nggak usah takut, karena semua adalah cobaan dari Allah. Bagaimana kita mensiasatinya? Yaitu dengan Al-Quran sekali. Insya Allah kita akan tidak ada rasa takut dan gelisah. Apapun untuk apa? Untuk kita menuju jalannya Allah. Makanya Allah bilang di surat 28 ayat 77, carilah pahala akhiratmu dengan apa yang aku telah berikan padamu, jangan lupakan duniamu, berbuat baiklah pada orang seperti aku telah berbuat baik padamu, jangan berbuat kerusakan. Nah, itu yang kita latih. Jadi semuanya, baik itu dalam cobaan harta, baik cobaan dalam musibah, baik cobaan dalam segala penyakit, mulailah kita mensiasati, yaitu dengan filosofi Al-Quran. Tangkaplah itu semua, semuanya, baik kita yang diberikan amanat sebagai dokter, baik yang kita diberikan amanat dengan ilmu pengetahuan, baik kita diberikan amanat dalam segala hal, pakailah dalam kalimat Allah. Sehingga kita nggak ada rasa khawatir semuanya. Semuanya untuk kebaikan kita sendiri. In asantum asantum yang fusikum wa in asantum falah. Terus, ya, menganggap semua cobaan itu dari Allah itu nggak sia-sia. Ya, surat 21 16 ayat 7 16 ayat 7 bahwa yang aku kasih itu semua tidak sia-sia, semua ada maksudnya. Begitu juga surat 38 ayat 27, ya, surat 94 ayat 5 sampai 6, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, ya. Ya, jadi kalau semua ini kita udah rangkai kalimatnya, pakai panca indera itu tadi yang surat 16 ayat 78 supaya kita bersyukur. Ya, jangan seperti 67 ayat 23 sedikit sekali kamu bersyukur. Ya, kita olah ini semua, ya, diolah dengan misalnya kita sebagai dokter diolahlah sesuai dengan ilmunya Al-Quran. Sehingga pasien ini tidak ada rasa takut, tidak ada gelisah. Mereka senang dengan cobaan Allah. Begitu juga seorang pejabat, sama seperti itu. Ya, sehingga masyarakatnya, ya, apa, rakyatnya nggak ada rasa takut dan gelisah. Kita ini semua udah pada menyimpang semua, sehingga orang ini jadi apa, gelisah menyeluruh, ya.
Nah, mulailah kalau seandainya kita sudah menyadari itu semua, kita berfilosofilah dengan filosofi Al-Quran. Sungguh indah filosofi Al-Quran itu. Ya, sungguh nikmat semuanya. Kalau seandainya kita bisa menjalankan kalimat Al-Quran. Terus, ya, semuanya seizin Allah. Jadi, kalau seandainya seizin Allah, apapun program yang Allah jalankan, kalau seandainya kita tidak diizinkan untuk sembuh, wa iza maritu fahuwa yasfin. Udah tenang aja, kita bersabar. Innallaha ma'asobirin wa basiri sobirin wa ma yulaqaha illa ladzina sobaru wa ma yulaqaha illa zul azil azim. Ya, innama yuwafas sobiruna ajrohum bighairi hisab, surat 39 ayat 10. Bersabar, ya, bersabar terus, cari terus bagaimana menyelesaikannya itu, ya, sehingga, ya, bayangkan kita lagi diterpa nih dengan segala macam penyakit, kita tetap memilih kalimat Allah, ya, bayangkan yang seharusnya kita bayar, maaf sekali lagi, kayak saya misalnya operasi jantung pakai fasilitas swasta, nah 500 juta nih. Saya pakai BPJS gratis, mau nggak kita sumbangkan 500 juta di jalan Allah? Waduh, kalau kita bisa seperti itu, ya, Allah sangat terharu, ya, karena amanat ini kita jalankan hampir sempurna. Dia bisa banggakan, Allah bisa banggakan bahwa kita memperjuangkan kalimat Allah. Makanya Allah bilang di surat 65 ayat 7, baca, yes. Orang yang bersedekah dalam keadaan susah, Surat At-Talaq ayat 7. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. hmm, ini kan bahasa ini nih, bahasa apa, motivasi dari Allah. Ya, jalanin kalimat Allah. Ya, sehingga sekali lagi tidak ada rasa takut dan gelisah. Ya. Manusia ingat tetap diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri dengan segala risiko dan konsekuensinya. Ikhtiar manusia tidak lepas dari kehendak Allah. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan apa nih kepadanya petunjuk, niscaya dia akan apa akan melapangkan dadanya, ya, untuk memeluk agama Islam. Sedangkan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya dia akan menjadikan dadanya, ya, sesak. Surat 6 ayat 125, ya. Nah, jadi pegang ini. Jadi yang dikasih Allah itu adalah yang terbaik. Kelolalah, ya, dengan kalimat Al-Quran. Marilah kita bersama-sama apa yang dimanatkan Allah itu. Mulailah kita berpikiran dengan kalimat Al-Quran. Sehingga ikut merasakan berkah dari seluruh kalimat Al-Quran ini. Terus, ya, kalau berhasil bersyukur. Karena itu adalah cobaan dari Allah. Ya, ingatlah padaku, aku pun akan ingat padamu. Bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu ingkar padaku. Ya, sungguh telah aku berikan pada Luqman, bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa bersyukur pada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa tidak bersyukur atau kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Ya, yang Allah tidak ridho itu. Allah tidak butuh kamu, tapi Allah tidak ridho akan kekafiran kamu. Dan itu dijelaskan di surat 39 ayat 7. Bacain ya. Yes, 39 ayat 7, wis. Ya dok. Surat Az-Zumar ayat 7. Jika kamu kafir, ketahuilah maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya.
Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Ya, jadi ingat ya, kita di posisi hambanya Allah, mutlak harus mengikuti kalimat Allah. Mutlak mengikuti seluruh perintah Allah. Nggak ada jalan lain. Karena Allah akan memberikan sesuatu yang istimewa. Itu surga. Terus, ya, bersyukur dengan menjalankan perintah Allah. Maka semuanya akan menjadi bersyukur semua. Makanya Allah bilang, apabila ya kamu berlebih, ya sedekahkanlah yang berlebih itu. Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezeki itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba saya yang mereka miliki. Sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Nah, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Ya, Surat 43 ayat 32. Apakah mereka membagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dan kehidupan dunia. Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Itu semua adalah kalau kita berbuat baik. Itu untuk dirimu sendiri. Ya, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukur akan menjadikan kita bahagia. Ada rasa takut dan bisa. Ya, bayangin orang yang susah bisa bersedekah. Ya, waduh, malunya kita. Ya, orang yang kaya sedekahnya seicrit-icrit. Ya, ngasih ilmunya juga seicrit-icrit. Ya, nah ini yang harus kita sekali lagi jalankan kalimat Allah supaya kita bahagia. Dengan menjalankan rasa syukur ini kita akan bahagia. Terus, ya, bila mengikuti perintah Allah, ya yakinlah segala pintu rezeki akan terbuka. Ya, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Kami menyiksa mereka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Ya, begitu juga. Jadi kalau seandainya kita udah diberkahi, ingat itu adalah titipkan. Jalankan itu semua dengan perintah Allah. Sehingga tidak dicabut nih seluruh kenikmatan yang diberikan Allah ini. Karena itu adalah ujian. Ya, dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Ya, makanya Rasulullah berkata, yang aku takutkan dari umatku itu adalah diuji dengan segala kenikmatan dunia. Ya, makanya waktu Umar bin Khattab menaklukkan Romawi dan Persia, Umar bin Khattab nangis terseduh-seduh. Ditanya sama Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, kenapa kamu menangis bukan bergembira? Karena inilah harta inilah sumber fitnah, sumber pemecah umat Muslim nantinya. Dan apa yang dikatakan Umar bin Khattab sudah terbukti di seluruh perjalanan waktu. Apa yang dikatakan Rasulullah juga sudah terbukti di seluruh perjalanan waktu. Oleh karena itu, mulailah kita kembalikan lagi itu seperti masa jayanya beserta Rasulullah kalimat Al-Quran ini. Beserta para sahabatnya Rasulullah dan penerus generasi berikutnya. Sehingga kita akan dianugerahi negeri subur, rakyat makmur. Baidatun, thayyibbatun, warabun ghafur. Ini yang harus sekali lagi kita camkan baik-baik. Terus, ya, bayangkan bila yang berlebih itu disedekahkan. Sulaiman Ar-Raji, miliarder Saudi, memilih hidup miskin, seluruh harta kekayaannya, ya baik berupa peternakannya, perkebunannya, terus bank-banknya semua, terus dalam bentuk emas segala macam disedekahkan semua, ya.
Bayangkan, setelah dibagi hak waris untuk anak-anak, disedekahkan semua. Kenapa sekali lagi? Ya, orang kita ini nggak boleh, makanan aja nggak boleh makan yang berlebih, minum berlebih. Ya, jadi yang berlebih ini harusnya apa? Disedekah. Jadi itu sedekah itu untuk diri kamu sendiri. Ya, sehingga bebas nih nanti dari beban hisab di dunia. Ya, beban amanah di dunia. Apalagi nanti beban di akhirat. Surat 16 ayat 76. Ya, jadi sekali lagi, sekarang kita koreksi aja lah. Betul nggak kalimat ini? Ya, misalnya di waktu mudanya, di waktu berhasilnya, ya kita berusaha nih, harta kekayaan kita belikan itu rumah di Pondok Indah, ya yang harganya 100 miliar atau 200 miliar atau meningkat jadi sekian ratus miliar. Makin repotnya untuk kita, repot. Apalagi kita udah pensiun, ya bayar pajaknya aja setengah mampu. Anaknya ditaruh dinikmati di rumah yang semewah itu akan jadi musibah juga. Ya, apalagi barang-barangnya kita tinggalin takut dirampok orang. Ya, nah kalau seperti itu, makanya Sulaiman Ar-Razi ini, mendingan gua sumbangin untuk menolong saya nanti di akhirat, insya Allah. Ya, terus, ya, jadi perkecil soalan dari Allah, yaitu selesaikan dengan Al-Quran. Ya, infakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah padamu. Orang kafir itu berkata, kenapa harus aku infakkan itu? Karena Allah bisa menyelesaikan. Justru kita dicoba dengan digabungkan sama orang-orang yang miskin. Ya, pakai yang berlebihnya ini untuk kita sedekahkan. Sebagai tanda kita bersyukur sama Allah. Kenapa? Itu untuk dirimu sendiri, surah 45 ayat 15. Bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Karena banyak manfaat dari sedekah ini. Yaitu didoakan malaikat. Dipanjangkan umur nanti. Yaitu apabila kita sedekahkan, misalnya untuk menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu. Dengan ilmunya itulah terjalin tali silaturahim. Kitanya sudah meninggal. Ilmunya berjalan terus untuk memberikan berkah pada kita di kuburan. Ya, rezeki yang berlimpah, begitu juga fasilitas-fasilitas semua yang kita bangun. Ya, sehingga apa? Insya Allah kita sakit jadi sehat, ya, sulit jadi mudah, bisnis jadi lancar, menghapus dosa, menolak bencana, dicintai Allah dan manusia dan alam. Bayangkan manfaat kita dengan menjalankan kalimat Allah, tanda kita bersyukur, banyak sekali manfaatnya. Oleh karena itu tidaklah boleh ragu kita menjalankan itu semua. Samina wa atona. Terus karena itu sampai ajal menjemput. Terus, ya, perkecil hisab manusia di akhirat semaksimal mungkin. Panca indah cucikan selalu dengan kalimat Al-Quran. Ya, pahala mau fujuroha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dasaha. Selalu bersihkan dengan kalimat Al-Quran. Ya, carilah itu untuk pahala akhiratmu. Ya, patuhilah seruan Tuhanmu, surah 47. Kenapa? Nanti nggak ada yang nolong kita. Selain semua yang diamanatkan ini, semua kita jalankan menuju jalan Allah. Mulailah latih di kehidupan dunia ini dengan kalimat Allah, sehingga tidak ada rasa takut dan gelisah. Insya Allah di akhirat pun tidak ada rasa takut dan gelisah. Ya, jadi bersihkanlah hati ini. Karena hati merupakan tempat memperolehnya pengetahuan yang hakiki setelah panca indera. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, yaitu kaum musyrikin, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Ya. Terus, perkecil dengan berusaha memperbaiki terus. Ingat, seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu ini akan diampuni Allah. Asal kita memperbaiki diri. Ya, sesungguhnya sesungguhnya Tuhan mau mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Surat 25 ayat 71. Barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Asalkan sebelum nyawa sampai tenggorokan. Jadi kita dicoba nih, ya, istiqomah nggak sampai ajal menjemput kita. Walaupun dalam keadaan sakratul maut, ya kita dicoba. Makanya, ya sekali lagi dan sekali lagi, ya latihlah panca indera ini sehingga dimanapun kita tetap akan berlaku pembantu. Ya, dengan itu kita insya Allah akan selamat. Insya Allah kita akan ditolong Allah. Karena kita selalu membersihkan panca indera ini dengan kalimat Allah. Ya. Rasulullah bersabda, hati adalah raja. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, ia adalah hati. Hati adalah raja. Sedangkan anggota badan ibarat prajuritnya. Bila sang raja buruk, makan buruk pula dah seluruh prajuritnya. Terus, ya, perkecil hisab ilmu dengan mengajarkan, menasihati, yaitu dengan Al-Quran. Nasihati mereka dengan Al-Quran. Al-Quran itu ada perkataan yang membekas pada jiwanya. Dengan cara hikmah, yaitu dengan cara keajaiban Al-Quran. Ya, dengan cara sesuatu yang luar biasa dengan kalimat Al-Quran ini. Sehingga untuk orang-orang ya yang baik di lingkungan strata yang rendah sampai strata yang tinggi, dia mengerti kalimat Al-Quran ini memang harus saya perjuangkan. Ya, jadi kita hanya menasihati ini. Orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Fazakir nafa'atai zikra tanpa mukminin. Ya, berikanlah peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Peringatkanlah mereka dengan cara yang bijaksana, ya, dengan cara yang baik. Ya, jadi Al-Quran ini, ya, sekali lagi banyak caranya, banyak manfaatnya, menyelesaikan seluruh segala permasalahan, menyelesaikan segala seluruh perbedaan, menyelesaikan apa yang ada di alam ini, ilmu segala ilmu. Ya, jadilah Anda manusia istimewa di sisi Allah dengan membaca, mentadaburi, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Ahlul Quran adalah orang yang terdekat keluarga dan hamba-hamba khusus bagi Allah. Ya, jadi ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah sangat sayangi, Allah sangat cintai. Kalau kita mengerti Al-Quran, mentadaburin Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus, ya, perkecil dengan mematuhi dan menjalankannya. Takutlah kamu pada hari ketika semua dikembalikan pada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Mereka tidak dijalimi, mereka tidak dirugikan. Takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Terus, ya, perkecil hisab dengan contoh Al-Quran berjalan seperti Rasulullah menjalankannya hampir sangat sempurna. Terus sebagai kita, sebagai contoh, Rasulullah sebagai contoh, bukan hanya kita hanya di mulut aja menasihatin orang, tapi diri kita tidak diperbaiki. Allah sangat benci itu. Di surat As-Saf ayat 2 sampai 3. Sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, kalau engkau jujur dengan Al-Quran, berusaha mengamalkannya, mempraktekannya, niscaya petunjuk ilahi akan membersamai, namun sayang seribu sayang. Engkau jauh dari bimbingan Rasulullah orang-orang yang mengerti dari Al-Quran. Dan dalam memahami kalam
Robi Izati, Abdullah, dan seterusnya. Ya, Allah Ta'ala menjamin bagi orang-orang yang mengikuti ajaran Al-Quran bahwa dia tidak akan tersesat di dunia, tidak akan celaka di akhirat. Kemudian Ibnu Abbas membacakannya ayat yang artinya, barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Terus, ya, perkecil hisab keluarga dengan mengajarkan Al-Quran. Ya, dan hendaklah takut pada Allah, orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Ya, oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Hendaklah mereka berbicara dengan tutur yang benar. Ya, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Ingat, keluarga itu adalah keluarga yang dididik dengan kalimat Al-Quran, bukan keluarga yang dididik dengan apa akal dunia. Ya, itu bukan anak kita, bukan keturunan kita. Yang memang di Allah di dalam Al-Quran. Ya, makanya waktu Nabimu ditegur tuh, aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Ya, jadi kita harus berprinsip, didiklah mereka semua supaya nanti bertemu dan berkumpul nanti sama-sama kembali kita di akhirat semua. Terus surat At-Tur ayat 21. Perkecil hisab jabatan dengan menjalankan Al-Quran. Ya, surat 21 ayat 73, kami menjadikan mereka sebagai pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Kami wahyukan kepada mereka agar mereka berbuat kebaikan, melaksanakan sholat. Ya, nah, jadi bukan sebaliknya nih, pemimpin yang memecah belah, penindas, pemimpin yang membawa ke neraka, pemimpin penipu, pemimpin membawa kepada azab Allah. Ya, jadi sekali lagi perkecil hisab apapun itu jabatan kita sebagai kepala keluarga, jabatan kita sebagai orang yang mengerti ilmu, jabatan kita sebagai orang yang mempunyai kekayaan. Pakailah itu, perkecilah itu semua untuk nanti bertemu dengan Allah. Sesungguhnya para pemimpin yang ada di sisi Allah akan berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka akan berada di sebelah kanan Zat yang Maha Pemurah, dan kedua tangannya juga berada di sebelah kanannya. Mereka itulah orang berlaku adil terhadap ketentuan hukum rakyat dan terhadap kekuasaan yang dilimpahkan kepada mereka. Terus, ya, ingat, makhluk lain aja bisa memberi contoh rahmat bagi seluruh alam. Bayangkan, ya, kita dikasih ini semua nih untuk menservis kita. Fabi ayyi ala irobikuma tukadziban. Tahukah kamu makanan ini siapa yang memberikan makanannya? Memberi rezekinya Allah semua. Kita yang cuma nangkep. Makanya Allah bilang di surat 15 ayat 20, bacain wis. Wis. Ya dok, surat Al-Hijr ayat 20. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Ya, coba bayangkan kalau kita ini harus ini, ya berapa biayanya ini segala macam. Dikasih sama Allah. Nggak ada habis-habisnya. Bertelur, semuanya bertelur untuk mencukupi. Ya, kalau kita jujur bertelur segala macam untuk mencukupi. Kalau kita nggak ambil, kita simpan segala macam, berlimpah ini semua. Nggak ada yang mungkin kelaparan. Kenapa? Kebutuhannya cuma ini kok. Dengan karunia dan rahmat Allah cuma makan satu piring. Ya, yang lebihnya ini kita bagikan lagi. Waduh, sumber perekonomian yang luar biasa. Makhluk lain bisa. Kenapa manusia tidak bisa? Ya, misalnya lebah di sini menghasilkan madu. Paling untuk dianya cuma 5-10%. Semuanya dipakai untuk membahagiakan manusia. Ya, terus ini lihat alam ini dari madu, dari buah-buahan, ya, dari segala macam bibit, segala macam semuanya nih, ya. Bayangin dari distribusi angin semuanya ikut bekerja semua. Ya, untuk apa? Memakmurkan manusia.
Ya, tapi kita menyimpan yang berlebih itu. Karena itu lebih itu jadi beban untuk kita semua. Terus, ya, jangan ditunda-tunda. Bikin perencanaannya. Sungguh kelak kami telah mendatangkan Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Jangan ditunda-tunda. Ya, telah semakin dekat hari perhitungan manusia, perhitungan amal mereka. Sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Ingat, kita itu waktu besok itu belum tentu itu milik kita. Kita tidak tahu kita mati di mana. Jadi jangan ditunda-tunda untuk berbuat dengan seluruh kalimat Allah. Sehingga insya Allah kita akan selamat. Terus, ya, kalau itu semua kita jalankan, ya, kita berusaha menghindarkan nih, yaitu bahan bakar api neraka. Apa yang dititipkan Allah? Harta dan anak, hati-hati jadi bahan bakar api neraka. Ilmu yang disembunyikan jadi bahan bakar api neraka. Pemimpin yang tidak adil akan jadi bahan bakar api neraka. Terus sudah gitu semua yang tidak dipakai dengan kalimat Allah jadi bahan bakar api neraka. Bayangkan, kan, apabila bahan bakar api neraka itu di atas mereka ada lapisan dari api, di bawahnya juga ada api, lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Kira-kira kita takut nggak? Dan percikan apinya sebesar dan setinggi istana, surat 77 ayat 32-33. Seakan-akan iringan unta yang kuning. Ditambah lagi ini semua jadi bahan bakar api neraka. Pertanyaannya, tidakkah kita terpikirkan kita posisinya nanti di mana? Kalau mulai kita terpikirkan sekali lagi, takut. Karena ini akan bukti kenyataan. Kalau kamu nggak percaya ini bukti kenyataan, silakan kamu tes di dunia ini. Semua yang dikasih Allah tidak dipakai untuk menuju kalimat Allah. Semua akan menjadi musibah. Ya, apalagi nanti dunia. Surat 32 ayat 21 baca ini. Surat Sajadah As-Sajadah ayat 31. Ayat berapa dok? 32-21. 21. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, terus ingat, panca indera kita lagi ngerekam. Tangan dan kaki merekam kita, tingkah laku kita. Lidah, tangan, dan kaki merekam kita semua. Terus pendengaran, penglihatan, kulitmu, hati, segala macam lagi ngerekam kita. Dan ingat, malaikat lagi mencatat semua itu. Nanti akan diputarkan dalam bentuk video. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Kami singkapkan tutup yang menutupi matamu. Sehingga penglihatanmu pada hari itu sangat jelas. Ya, sementara kita disaksikan nih oleh penduduk surga. Semua akibat perbuatan kita. Ya, disaksikan nih. Betapa sedihnya kita. Ya, sehingga kita mengemis sama penduduk surga. Kawanku, berikan rezeki dari surgamu. Oh, nggak bisa. Surat 7 ayat 50. Baca nih. Surat Al-A'raf ayat 50. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga. Tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Ya. Bayang kita celamitan, aduh sedihnya. Ya, makanya kita berlomba-lomba nih untuk menuju jalan Allah. Sehingga tidak ada rasa takut dan gelisah nanti berhadapan dengan Allah. Terus, jadi semua diberikan Allah adalah amanat. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Surat 57 ayat 7, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta
yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya amanah orang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Ya, terus katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Jadi seluruh amanat ini kembalikan lagi kepada Allah. Kembalikan lagi untuk mengikuti seluruh kalimat Allah. Rasulullah SAW pada setiap kurbannya bersabda, tidak beriman orang yang tidak dapat dipercaya dan tidak beragama orang yang tidak dapat dipercaya. Ngerinya kita dari sabda Rasulullah ini. Terus, ya, bersihkanlah seluruh aktivitas kehidupan dengan Al-Quran. Ya, Rasulullah waktu menjalankan kalimat Al-Quran ini, ya, pertama-tama gelisah, nggak sanggup, ya, dan kaum Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, berpalinglah dari orang musyrik. Ya, makanya Rasulullah, ya, yang begitu gelisahnya waktu menjalankan kalimat ini, dengan dia menjalankan dengan membiasakan diri, akhirnya Rasulullah, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Quran berjalan, ya, seandainya hati kalian bersih, niscaya kalian tidak akan pernah merasa bosan dengan membaca Al-Quran. Ya, terus lanjutkan kita membersihkan aktivitas kehidupan kita dengan kalimat Al-Quran. Sehingga kita akan merasakan nikmat di dunia, nikmat di akhirat. Ya, kita tidak gelisah lagi untuk menerimanya. Karena kita penuh dengan keyakinan untuk mendapatkan. Terus, ya, persiapkan menuju kehidupan abadi. Ya, nah, wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu bersihkanlah hatimu seperti Rasulullah dibersihkan hatinya. Bawalah bekal, ya, karena sebaik-baik bekal adalah takwa, yaitu dengan membersihkan hati ini dengan kalimat Allah. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Begitu juga ayat Al-Baqarah 281. Takutlah pada hari ketika semua akan dikembalikan pada Allah. Kemudian seorang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Mereka tidak dijalimi, mereka tidak dirugikan. Ya, jadi ingatlah kita akan kembali kepada Allah. Ya, dan itu kematian itu adalah pasti. Sudahkah Anda mengingat kematian hari ini? Karena dunia ini sungguh melalaikanmu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan berbangga-banggaan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Semuanya ini akan ditinggalkan semua. Cuman kita sekarang begitu ditinggalkan, bagaimana kita mempertanggungjawabkan amanat ini di hadapan Allah. Panca indera ini bersaksi, malaikat mencatat, takutlah itu. Terus, ya, di hari pengadilan, kalau seandainya kita menjalankan seluruh kalimat Allah, yang yakin tidak akan dizalimi. Barang siapa mengerjakan kebajikan, sedang dia dalam keadaan beriman, dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya. Tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Karena Allah tidak akan melupakan baik sebesar jarakmu. Sehingga kita yakin bahwa kita akan diberikan buku catatan amal di tangan kanan kita. Ya, sesungguhnya orang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya.
Barang siapa yang diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatan amalnya dengan baik. Dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Begitu indahnya. Kalau seandainya kita menjalankan kalimat Al-Quran di dunia ini, kita tidak akan khawatir nanti ketemu dengan Allah. Kita tidak akan khawatir waktu ditimba catatan amal kita. Kita tidak akan khawatir pada waktu panca indera bersaksi di hadapan kita. Kita tidak akan khawatir catatan amalnya, catatan dari malaikat yang ada di kiri kanan kita. Sehingga insya Allah kita akan selamat. Terus ya, di hari pengadilan banyak yang akan menolong kawan dalam kebajikan. Ya, kawan-kawan yang satu ide akan menolong kita. Kawan-kawan yang beriman akan menolong kita. Ya, teman-teman kari pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali orang yang bertakwa. Orang-orang yang menyuruh kepada selain Allah tidak mendapat syafaat orang di akhirat, kecuali orang yang mengaku yang hak tauhid dan mereka meyakini. Ya, Sa'id bin Jubair berkata, maksud ayat ini ialah berhala itu tidak memberi syafaat sedikit pun. Yang bisa memberi syafaat itu hanya orang yang mengakui kebenaran, beriman kepada Allah berdasarkan ilmu yang dipelajari yaitu Al-Quran dan contoh Rasulullah SAW dan pandangannya yang jauh. Terus, ya, terbayangkanlah bila seluruh manusia berlomba, ya, berusaha menggapai Al-Quran ini, membersihkan seluruh aktivitas kehidupannya dengan Al-Quran. Gelombang luar biasa, rahmat seluruh alam, di seluruh lintasan negara waktu, di segenap makhluk hidup, menjadi suatu gelombang yang selalu berpacu secara ikhlas karena Allah, menjadi gelombang yang berjuang karena Allah, menjadi gelombang yang menyatukan alam beserta isinya karena Allah. Tidak ada yang berduka dengan segala musibah di dunia. Tidak ada musibah yang tidak bisa diatasi. Berpacu untuk turut menyelesaikan segala masalah dengan cara sederhana, mudah, dan murah. Berpacu dari mulai generasi, balita, dewasa, dan manula untuk sama-sama menikmati hasil dari petunjuk rahmat Allah. Menjadikan dunia ini sebagai surga yang terbatas untuk menggapai surga akhirat yang abadi. Marilah sekali lagi untuk menghadirkan surga di dunia yang terakhir. Sadarlah, bila tercapai di dunia akhirat yang lebih abadi dan hanya terbesit di hati, semuanya akan terlaksana. Marilah dunia ini sedikit bersusah payah untuk mendapatkan yang abadi nanti. Marilah bersama menjadikan Al-Quran sebagai buku petunjuk abadi. Tidak ada rasa ragu-ragu, tidak ada rasa takut, tapi tetap optimis untuk menggapainya. Marilah dilaksanakan di lingkungan sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Ingatlah Allah sedang menunggu untuk bertransaksi dengan umatnya melalui Al-Quran yang dijalankan. Terus, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Saya tak bertanya, Dr. Kurnia. Assalamualaikum, Yuk, Dr. Kurnia. Waalaikumsalam. Itu asik sekali itu ayat yang Al-Quran yang kita mau implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama soal umur kita kan tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurin. Kita lakukan lupa saya itu surat berapa itu. Surat 7 ayat 34. 734. Jadi kan Surat berarti 63 ayat 11. iya, itu umur kita tetap segitu, Dok. Tapi tadi dokter menyampaikan kalau kita bersedekah, memang itu bisa memperpanjang umur. Ini bagaimana ayatnya ini, Dok? Untuk kita berikan, mohon penjelasan, Dok. Memperpanjang umur itu bukan dalam bentuk fisik. Memperpanjang umur itu artinya seluruh amal ibadah kita itu akan dirasakan nanti seumur hidup kita. Dan itu dijelaskan di surat 41 ayat 8. Tolong bacain. Surat Please, berapa, Dok? 41 ayat 8. 41 ayat 8. Surat 41 ayat 8. Surat 41 surat ayat 8 ya, Dok ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Oh ya, bentuk pahala itu. Itu surat 103 ayat 3. 103 ayat 3, surat 103 ayat 3. Surat Al-Asr ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ini Ya, maksudnya itu, apa itu? ya itu paling nggak ada putus-putusnya nanti. Oh ya, Surat 95 ayat 6. surat 95 ayat 6, surat At-Tin ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya, pahalanya itu terus-terusan. Kebajikan itu sedekah itu dok ya. Ya, itu surat 84 ayat 25. Surat 84 25, surat Al-Insyiqaq ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Ya, semuanya banyak gitu ya. Nah, makanya Allah putuskan di dalam surat 46 ayat 15. Robi auzini an askuro Nikmata ni'matakallati allati an wa unta alaya dan seterusnya. Tunjukkanlah kebajikan-kebajikan yang dapat dirasakan oleh anak cucu saya. ya Ya. ya. Sedangkan kalau kita meminta panjang umurnya dalam bentuk fisik, udah ditegur sama Allah nih. Surat 36 ayat 68. Bacain dah. Surat 36 ayat 68 ya dok. Hmm. Surat 36 ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ayat 68 ya dok ya. Ya. Ayat 68. Yasin 68. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Dan Muhammad. 68. 69 ya. Yasin 68. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kebajikannya. Maka apa mereka tidak mengerti. Hingga tambah pikun ya dok yang dipanjangkan. Tambah pikun itu yang kita minta. Ngerti Iya, nggak iya, sih iya. lo, kata Allah. Bukan itu yang kita minta. Jadi kalau ulang tahun nggak boleh bilang panjang umurnya ya dok ya. Tahun itu nggak pernah diulang. Yang diulang itu tanggal dan bulan. Bagaimana mau ketemu Iya, panjang iya, iya, umurnya? iya. Umur ini nggak pernah diulang. Jadi kalau orang yang bilang selamat ulang tahun, salah itu. Nggak boleh Tahun panjang itu. umurnya lah. Iya, surat Yasin 68 nih ya dok ya. Tambah Ya, pikun ya. Iya, ya. iya, iya. Jadi kalau jadi rangkaian cerita gitu kan enak kita neranginnya. Iya, iya, iya. Paham dok. Ngerti Jadi ya? jadi bisalah kita mengimplementasikan kehidupan kita dalam semua dengan filosofi Al-Quran dok ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi Makasih dok. jadi saya kadang-kadang waktu dulu belajar pertama Al-Quran, saya bingung, kok ini nggak rasa takut dan gelisah ya? Bagaimana kalau saya di akhirat? Saya yakin nggak nih? Kenapa Umar bisa berkata seperti itu terhadap Rasulullah? Bisa nggak bertanggung jawab dengan malaikat? Ya iya, asal kita semua tadi ya menjalankan kalimat Al-Quran. Iya. Ya, ada lagi Makasih yang mau dok. bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagi kita umat Muslim ada kesungguhan, ada eh, kesadaran, ada istiqamah dalam menjalani ayat-ayat Al-Quran.
untuk bisa selamat dunia dan akhirat sejauh usaha kita gitu ya. Tapi dalam ayat ada juga terbaca bagi ahli-ahli kitab yang beriman dalam Islam, mereka dijanjikan surga. Jadi dengan hanya beriman kepada Islam, mereka itu sudah dijanjikan surga bagi mereka. Sementara di kita ini udah begitu juga kita berusaha, Halo Bu belum Puji, tentu tolong juga dimut. gitu. Gimana kita menyikapi ini Pak Terpenia? Sekarang gini ya, baca di kalimat lain yang surat 64 ayat 16. Bertakwalah kamu semampu kamu. Jadi yang dihitung itu kita usaha untuk semampu kita memperbaiki diri. Ya, kalau kita nggak memperbaiki diri, nggak mau ini segala macam, pertanyaan itu akan dihitung nggak? Enggak. Nah, sekarang misalnya, ya, oke lah, kita maaf sekali lagi, kita umurnya udah lanjut. Ya, semampu kita lah, kita berusaha belajar Al-Quran, menerangkan kalimat Al-Quran. Itu yang akan dihitung sama Allah. Kita nggak dipaksa, semampu kita. Ya, semampu kita. Bacain wes, 64-16. Surat Al-Taqabun 16. Al-Taqabun 16. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah, serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Barakallahu. Ya, jadi semampu kita. Nah, yang kita lakukan ini kadang-kadang kita hanya apa monoton aja kerjanya nih. Nah, ini yang monoton ini takutnya nggak diperhitungkan, nggak menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya lo bilang tadi surat 16 ayat 119 baca deh. Surat 16 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nahl 119. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampunimu orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahul Adzim. Nah, sekarang pertanyaannya, kita udah mau perbaiki diri nggak? Kita udah berusaha menuju ke sana nggak? Atau kita Ya, masih menonton aja? Takutnya kita dosa-dosa kita ini nggak diampunin. Orang nggak ada usaha kok, ya, ya. ya. Jadi berusaha. Allah nggak ini kok, nggak mau bebankan kita sesuai kesanggupan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka sabat wa maka sabat. Yaudah, pegang itu. Ya, jadi kita insya Allah, ya, ini baru dikasih PR aja udah takut ya nih ya. Mundur semua dikasih PR nih, tapi Terus alhamdulillah. mau memperbaiki diri bagaimana nih? Ya, ya. Moga Nah, Al-Quran itu sekali lagi, mengamalkan surat 16 119 ini, Dok. Bisa diamalkan itu ya, jangan takut ya. karena Perbaiki diri. iya, Al-Quran ini harus dingertiin, harus dipraktekkan, sehingga limpahan rahmat ini baru jalan. Ya, ya. Kalau cuma dibaca aja nggak ada, Ya, hatam-hatam aja nggak ada ya, Dok ya. nggak Ya, ada. boleh sih boleh ya, tapi tetap pahala tetap dapat, tapi itulah implementasinya, Dok, ya, Nah, maknanya. enggak. Sekarang kalau seandainya kita nggak ngerti pertanyaannya, akankah selamat dari cobaan Allah? Nggak bisa. Ya, ya. Ini yang dicoba ini sekali lagi yang di luar akal. Ya, dikasih kita sering berdoa nih. Ya Allah, masukkan aku
ke surgamu, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Nih, saya kasih nih penyakit. Cobalah kelola untuk jadi surga dan mati husnul khotimah. Udah keok, Udah nggak sabar. udah nggak sabar. Terus udah gitu, nih saya kasih harta nih, saya kasih jabatan. Kelolalah untuk mati husnul khotimah, untuk dapat surga. Malah kikir. Malah numpuk-numpuk harta. Nah, untuk jawab itu semua itu ada di Al-Quran caranya. Ya, kalau enggak bakal selamat kita. Kenapa? Semuanya ini adalah cobaan bagi Allah, baik yang kaya, baik yang miskin, baik yang ini, yang ada ilmu, ada yang tidak ada ilmu, itu kita harus semua ini. Makanya Allah jadikan itu di surat 49 ayat 13, bacain dah. Aku menjadikan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, segala macam itu untuk jadi pelajaran, dan yang paling baik itu adalah yang bertakwa. Surat Coba berapa tuh? 49:13. 49 Al-Hujurat 13 ya dok ya. Heeh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Ketahui Maha Teliti. Shadaqallahul Azim. Nah, sekarang dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulitnya, ini dicampurin nih. Halo Bu Irma, tolong di-mute Bu Irma. Dicampurin sama Allah nih sebagai penggoda Ya. keimanan kita, itu di surat 6 ayat 65. Baca dah. Surat 6 ayat 65. Surat Iya. 6 An-Nahl ya. Al-An'am. Surat 6 Al-An'am nomor 65 ya dok ya. Iya. Ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dan dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan orang yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Shadaqallahul Azim. Nah, dari kita dicampurkan itu, mau nggak kita mengasih nasihat? Paskuruni askurkum. Fazakirin nafati zikro tanpa muminin. Berikanlah mereka nasihat supaya mereka bertakwa. Ya. Nah, sekarang karena nasihat itu penting, yaitu dengan Al-Quran. Supaya mereka bertakwa nih, surat 6 ayat 69. Supaya mereka terhindar dari neraka, surat 6 ayat 70. Bacain dah. Surat 6 ayat 70, Al-An'am ayat 70. 6 ayat 69 dulu, dari 69 sampai 70. Surat 6 Ayat 69 sampai 70. ayat 69 sampai 70, ayat 69 sampai Al-An'am 69 sampai 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Ayat 70-nya, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan, apapun niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang terjerumus ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih
disebabkan kekafiran mereka dahulu. Shadaqallahul adzim. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita digabungin itu untuk kita jadikan kelompok komunitas yang kemarin, ya, yang saling membela kita nanti. Peringatkan dengan Al-Quran supaya mereka bertakwa. Peringatkan mereka dengan Al-Quran supaya mereka takut akan api neraka sehingga selamat. Ya, jadi dalam percampuran itu banyak sekali rahmat Allah yang akan dihadirkan apabila kita menjalankan kalimat Allah. Begitu juga percampuran antara yang sakit sama yang tidak sakit. Ya, begitu juga antara yang kaya dan tidak kaya. Itu semua rahmat, bagaimana mengolah itu semua. Ya, dari penyakit ini aja kita udah dikasih rahmat yang banyak kalau kita menangkap dengan kalimat Al-Quran. Ya, kalau kita menangkap dengan kalimat sendiri, ya rahmat nggak datang. Rahmatnya ya hanya sekedar aja, yaitu BPJS. Harus lebih. Kalau pemikiran Al-Quran yang bisa membatasi itu semua. Ya, atau kita dapat rahmatnya juga dari Allah ini yang berlipat-lipat. Ya, bukan hanya satu, maaf sekali lagi. Ya kayak misalnya kita nih, ya saya dikasih misalnya soalan dari Allah kanker payudara. Kanker payudara ini ya yang nyembuhin Allah. Kita hanya cuma operasi. Tapi kalau kita operasi pakai kalimat Allah tidak sia-sia, kesulitan ada kemudahan, saya rubah payudaranya nenek jadi neneng nih. Kira-kira senang nggak pasien? Senang. Senang itu, maaf sekali lagi ya, itu banyak sekali. Bagi yang nggak mampu, wah, selama dia senang dengan bentuk penampilannya yang terbaru, ya, dia berdoa, ya, sama Allah segala macam untuk kita. Waduh, bukan main ini. Kalau dia punya rezeki, dia ngasih kita, aduh, alhamdulillah. Kita sebarin lagi, alhamdulillah. Satu jadi 7, 7 jadi 700, atau satu jadi 10. Ya, jadi banyak caranya dengan kalimat Allah ini kita bisa banyak berbuat. Yang sangat luar biasa. Ya, nah itu gunanya makanya kita membuka ya itu pintu rahmat Allah ini dengan menguasai Al-Quran. Bayangkan nggak, terpikirkan nggak dari surat Al-Baqarah ayat 26 dengan seekor nyamuk. Nyamuk ini dari seekor nyamuk. Di situ ada filosofi ilmu endoskopi. Di situ ada filosofi untuk membuat pabrik obat nyamuk. Di situ ada filosofi untuk membuat kaleng nyamuk. Di situ ada bikin filosofi untuk membuat alat elektrik untuk nyamuk yang dalam bentuk ini apa wangi segala macam. Ya, di situ semua lapangan kerjaannya. Di situ, waduh, dari hanya seekor nyamuk nih. Pertanyaannya, itu surat Al-Baqarah ayat 26. Bagaimana ayat lainnya? Coba baca dah, Al-Baqarah 26. Kalau orang kafir nyangka ngapain sih ngasih contoh nyamuk? Orang beriman pasti ada hebatnya nih Allah ngasih perumpamaan ini. Coba baca dah, Al-Baqarah 26. Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau apa yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Nah, bayangin, belum yang lebih kecil dari nyamuk tadi bilang, bakteri segala macam, ya. Asal kita bisa ngelolanya nih, yang ngelola yang terbaik itu Al-Quran. Sehingga dengan kalimat Al-Quran ini orang yang dikasih musibah nggak ada rasa takut, ya. Kurang lebih begitu, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Makasih Dokter Kurnia. Ada Pak Dokter? Yuk, Pak Sandi. Iya, saya mau analisis itu surat Ibrahim 14:34 gitu kan.
semua yang kalian butuhkan sudah disediakan oleh Allah secara perfect gitu kan. Kalau kita mau menghitung itu tidak Seluruh mungkin nikmat. menghitungnya. Hmm. Kemudian la tufsiha itu tidak mungkin katanya kan. Jadi di sini ada yang paradok gitu antara syukur. Kalau kita tidak pandai bersyukur itu kan kufur gitu ya. Nah, Ya, kenyataannya sekarang kan Al-Quran sudah menuntun kita untuk pandai bersyukur. Misalnya bagaimana mensyukuri akal kita untuk bisa berpikir lurus dan jernih, jujur gitu kan. Kemudian bagaimana mensyukuri rasa kita untuk berzikir. Jadi keduanya ini kan sudah dijelaskan juga di dalam Ali Imran ya 191 190 tidak salah itu. Itu tentang ya. ulul albab. Itu adalah keseimbangan antara fikir dan zikir karena dia pandai bersyukur sehingga bisa melihat mendalam, artinya tidak hanya yang tersurat atau yang tersirat, tapi dia lebih mendalam lagi untuk mencoba menggunakan pikirannya untuk menunjukkan mereka itu bersyukur. Hari ini kan kita lihat ilmu pengetahuan berkembang pesat gitu untuk mencoba mendalami kebenaran-kebenaran ini. Tapi kenyataannya manusia ini banyak yang kufur gitu. Gimana itu Pak Dokter? Terima kasih. Kufur itu ya karena kita mengikuti kata Allah ini yang dugaan. Surat 6 ayat 116. Apabila kamu mengikuti kebanyakan manusia, kamu akan tersesat. Karena manusia itu penuh kebohongan dan dugaan. Yang selama ini kita ikutin kan itu. Bukan ilmunya Allah kan? Setuju nggak? Ya. Nah, kalau kita ngikuti itu, Allah udah bilang nih, kita pusing 7 keliling. Kenapa? Yang kita ikutin ini berdebat sana sini segala macam. Surat 39 ayat 29 bacain Davis. Allah mengasih perumpamaan orang ya yang dikuasai oleh orang banyak, yang mana yang banyak itu berdebat sana sini. Kira-kira pusing nggak kita? Dibandingkan yang satu, ilmunya Allah kasarnya gitulah. Mana yang paling gampang? Ilmunya Allah lah. Coba baca deh 3929. Surat Az-Zumar ayat 29. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki atau hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya. Jadi kita dikuasain pendapat manusia yang banyak ininya. Sementara pendapat Allah nggak diutamakan. Kira-kira pusing nggak? Kali ini pusing nggak? Orang yang menerimanya pusing nggak? Orang yang menjalankannya berlomba-lomba nih untuk ngumpulin semua. Ya pusing lah. Coba deh satu kalimat Allah. Gunakan panca indera itu kita olah, ada kesulitan, ada kebaikan, ada ini segala macam, kan enak. Misalnya mereka menciptakan sesuatu yang mahal. Ayo kita muslim menciptakan yang murah dong. Sehingga kita bisa mengkonter itu semua. Ya, sehingga apa? Yang tadinya mau keluar duit ratusan juta nggak jadi keluar duit. Ya, mendingan disedekahin. Kan enak nih. Kita mantepin imannya di situ. Ya, kurang lebih gitu ya Pak Aswandi ya. Iya Pak Dokter. Ya, saya ingin ini sebetulnya gimana yang paradok ini kita bisa menuju ke ulul albab itu gitu kan. Karena memang potensi yang ada di diri kita itu tidak digali dengan baik ya, tidak tutup dengan baik sehingganya kebanyakan kita itu tidak bisa menggunakan atau mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Nah, akhirnya hukum Allah itu ditinggalkan gitu. Sekarang kan kita memilih hukum-hukum yang tidak dasarkan Allah, misalnya demokrasi misalnya bagaimana kita menetapkan riba dan sebagainya. Itu kan semua karena tidak bersyukur gitu kan. Kita Iya. transaksi semua tidak menggunakan hukum Allah. Itu artinya kan kita kufur gitu. Ini kan Allah akan mengazab kita gitu maksud saya gitu Pak Dokter. Jadi gini ya, Rasulullah pada waktu mau menjalankan Al-Quran ini, seluruh lingkungannya itu carut marut semua.
ya. Tapi Rasulullah ini sabar nih menjalankan penerangan Al-Quran ini dari mulai sembunyi-sembunyi sampai udah kuat, sampai apa baru dia terang-terangan, ya. Ya kita ikutin aja gaya gitu, ya. Dari lingkungan kecil ini kita gali, ya, bagaimana cara kita menyelesaikan dengan kalimat Al-Quran yang insya Allah kalau dijalankan semua pemikiran sama dengan kalimat Al-Quran, sehingga akan jalan nih rasa syukurnya. Itu aja kita tiru. Memang susah. Rasulullah juga kan tadi udah dibilang surah 28 ayat 86 nggak sanggup, ya, dicipta, diinin, difitnah segala macem. Makanya sampai terucap. Kalau seandainya saya diizinin sama Allah untuk nggak menyampaikan Al-Quran ini, saya nggak sampaikan. Ya, dan itu dijelaskan 10 ayat 16. Kalau kamu masih nggak yakin juga, kamu tahulah siapa aku ini sebelumnya. Julukan apa aku sebelumnya. Baca deh surah 10 ayat 16. Surat Yunus ayat 16. Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya atau sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? Nah, jadi ya sama lah kita untuk ini membicarakan ini banyak gelombang. Ya, tenang aja, jalanin aja lah, samina wa atona aja lah. Kita pola pikirnya dengan pola pikir Al-Quran, kita berusaha menerangkan ini segala macam, sehingga syukur itu semua akan membumi. Ya, ini yang kita kurang. Kita jujur aja nih. Ya, selama ini maaf sekali lagi, ya kita dididik nih ya, maaf sekali lagi, kita cancer itu dihubungkan selalu dengan kematian. Ya, sehingga orang takut nih. Selalu dengan kehilangan payudaranya. Sehingga orang takut. Coba dibilang ya, pada waktu, maaf, kayak dokter pertama di lini pertama, dokter umum ini menjelaskan, ibu nggak usah takut. Ibu ya datang aja ke dokter yang ngerti, nanti ibu diselesaikan. Yaitu dokter yang ngerti salah satunya adalah dokter ahli bedah atau ahli bedah onkologi. Apalagi bedah onkologi yang ditambah pengertian Al-Qurannya jago nih, bisa merubah itu menjadi suatu yang luar biasa. Ya, nah ini kan enak nih. Sehingga orang nanti akan berlomba-lomba untuk datang, ya, bukan dengan rasa takut, rasa senang. Orang payudaranya bagus, mati itu udah ditentuin Allah, sembuh udah ditentuin Allah, tapi payudaranya jadi bagus. Nah ini yang kita harus usahakan. Oh misalnya payudaranya hilang, kita bikin lagi, karena tubuh ini udah siap. Aku tolaklah nisana biasa takbir. Sehingga apa? Nggak ada rasa ini. Kalau dia nggak mampu, pakai BPJS. Ya, sehingga musibah itu senang dia. Payudaranya jadi bagus. Kan saya udah bikin tuh. Ya, judulnya di YouTube, Prinsip Penanganan Cancer Berdasarkan Filosofi Al-Quran. Ada saya YouTube-nya. Ya. Nah, jadi dari situ kita semua dengan filosofi Al-Quran ini senang. Bayangkan ya waktu itu ada pasien, ya, dia mau nikah nih, umurnya 28 tahun atau 30 tahun. Tapi payudaranya udah hilang, udah disinar segala macam. Dia pengen nikah, tentunya dia risih kan, payudaranya cuma satu. Akhirnya dia bilang, dok, saya mau bikin payudara. Oke, saya bilang, waktu itu saya datang di rumah sakit Dharma, pasiennya datang di rumah sakit Dharma Nugraha. Saya bilang, Anda ada duit nggak untuk operasi ini? Dok, saya ini borohnya rumah ini, dok. Untuk saya bikin payudara, dok. Udah balikan aja boroh itu. Anda bisa nggak beli silikonnya? Bisa, dok. Sekitar 6 jutaan. Oke. Jadi pakai operasinya BPJS. Nanti saya bikinin dah payudaranya. Insya Allah jadi bagus, ya. Terus udah gitu, ya saya bikinin. Jadi bagus payudaranya. Sama, hampir sama mas sebelahnya. Saya bikinin sekalian areolanya, putingnya, glandula Montgomery-nya, saya bikinin sempurna. Bayangkan, ya, yang tadinya harus keluar duit dengan borong rumah, ya, akhirnya apa? Cuman beli silikon aja 6 juta. Jadinya hampir sempurna. Ya, senang lah dia. Insya Allah jadi pahala untuk saya.
Saya bersyukur, pasiennya juga bersyukur. Ya, ada fotonya, buka dah di YouTube. Ya, itu penanganan kanker payudara berdasarkan filosofi Al-Quran. Nah, ini gunanya. Yang selama ini kita ditakut-takutin dengan kematian, segala macam. Oh, stadium awal itu resiko untuk hidupnya, yaitu 80-90% di atas 5 tahun. Oh, kalau stadium 4 ini resiko hidupnya lebih dari 5 tahun itu 15-20%. Udahlah, kita nggak usah pikirin itu semua lah. Karena kalau kita mikirin itu semua, ya, kita nih akan risih, akan gelisah segala macam. Tentuin aja, mati itu karena Allah. Udah, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Sekarang kita sebagai umat muslim ini menampilkan ilmu sesuatu yang luar biasa untuk pasien. Itu aja. Ya, sehingga pasien senang. Nah, ini yang kita kurang, ini harusnya yang harus kita gali. Ya, sehingga kita enak. Misalnya ada pasien nih kena kanker kulit. Kita ambil aja, kanker kulit kenapa dikasih Allah itu dekade kelima, dekade ketujuh. Saya akan nanya nih dengan surat 21 ayat 16-17, sia-sia enggak? Kenapa dikasih ini penyebabnya hampir rata-rata sinar matahari? Sia-sia enggak? Makanya saya bikin yaitu teori kemesraan. Jadi kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Jadi saya bikin di situ ada kanker kulit, saya operasi dengan teknik rejuvenasi, yang lainnya juga akan saya bagusin segala macam. Kira-kira orang senang nggak? Senang. Kita ini selalu berteori, teorinya teori manusia. Akibatnya gelisah. Karena banyak teori manusia ini adalah, maaf sekali lagi, Bukan. apa teori yang udah dibumbuin untuk keuntungan pribadi, untuk keuntungan Yahudi, untuk ini segala macam. Ya, gelisah. Makanya sekali lagi mulailah kita, ya apalagi di sini banyak dokter segala macam, nih Wisnu seorang bedah onkologi, ya jalankan itu sehingga enak. Nggak bersyukurnya karena kita ikut ini kok konspirasi di situ, bukan konspirasi dengan kalimat Allah. Ini yang repot. Kurang lebih gitu ya, dia. Iya, makasih Pak Dokter. Ada lagi? Ada lagi mau bertanya? Boleh tambah satu, Dokter? Ini persoalan paham ini, paham memutlakkan waktu, itu fatalistik gitu kan, paham Jabari ya. Jadi dalam dakwah ini kan kita ada pikul dakwah kan, gimana kita membuat priorisasi atau tahap latar kabun tabakan itu. Jadi hari ini kan seolah umat Islam nih tidak punya itu tahapan-tahapan itu karena dia tidak merujuk kepada Al-Quran. Jadi paham-paham Jabariyah gitu ya, fatalistik yang memutlakkan waktu itu menjadi penghambat. Padahal bagi Allah kan di sisi Allah kan di akhirat itu nanti kan tidak ada waktu gitu kan, sama aja gitu ya. Waktu itu hanya di kita aja. Bagi Allah tidak ada punya waktu. Persoalan hari ini kan dakwah kita itu sering terikat dengan itu sehingga tidak sabar. Itu gimana komentar Al-Quran, Pak Dokter? Itu ada di surat 9 ayat 105. Ya, berusahalah kamu menuju jalanku, Allah, Rasul, para orang beriman menjadi saksi. Ya, kita udah nggak usah mikirin ya. Dalam keterbatasan waktu dan segala macam, makailah kalimat Al-Quran. Karena kita udah banyak membuang waktu nih, dengan pemikiran ini. Makanya udah disebutkan, coba bacain dulu 9 ayat 105. Ya, At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, terus surat 12 ayat 105. Banyak waktu yang berlalu. Karena kita nggak melihat berdasarkan ilmu Al-Quran. Surat Yusuf ayat 105. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
Nah, sekarang oke, kita titiknya sekarang di sini nih. Kita gali melalui Al-Quran terus. Ya, sehingga apa? Waktu yang telah terbuang ini akan membebas semuanya dengan kalimat Al-Quran. Jadi kan Al-Quran ini bisa mengatasi semuanya. Ya, misalnya kita mau ngikut waktunya seperti Nabi Nuh atau Nabi Adam surah 29 dan 14 nggak bisa. Yaitu umurnya 1000 dikurangi 50 tahun. Ya, 950 tahun. Tapi dengan Al-Quran ini, berapapun batasan waktunya, dalam sesingkat apapun, kalau kita jago menerangkannya, itu udah selesai semua. Ya, makanya itu disebut tanda orang yang berakal. Akan aku perlihatkan segenapun dulu ya seluruh kebesaran Al-Quran ya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaranku untuk orang yang berakal yang tadi surat Al-Imran ayat 190 191 yang selalu mengingat aku. Dari melihat seluruh itu kita harus analisa nih ya di surat 41 ayat 53. Kenapa? Seluruh menyelesaikan yang ada di alam ini itu kalimat Al-Quran semua itu. Pas 1 ayat 53. Aku perlihatkan segenap penjuru dan dirimu sendiri seluruh kalimat Al-Quran. Ya, seluruh kalimat Al-Quran. Baik dalam pergeseran angin. Surah 45 ayat 3 sampai 6. Pergantian malam dan siang pada dirimu sendiri, pada tanaman, pada turunnya hujan, ya, pada pergantian malam dan siang itu ilmunya Al-Quran semua. Jadi nggak ada yang bisa ini dalam keterbatasan waktu itu, ya supaya kita nggak sia-sia lagi tadi surat 12 ayat 105 pakai Al-Quran, ya pakai Al-Quran. Bayangkan ya Rasulullah ini meramalkan terjadinya penaklukan Konstantinopel itu 985 tahun kemudian. Ilmunya melengkap 985 tahun kemudian. Ya, terus ya Firaun ini Profesor Maurice Buscelli ya menemukan mayat Firaun itu di abad 19 ini 1928 apa berapa tuh ya melengkap 20 abad kemudian dari Nabi Musa. Ya, ilmu yang lainnya lebih lagi. Bahkan Al-Quran ini melengkap ke depan dan melengkap ke belakang. Ya, surat 3 ayat 81. Ya, pada waktu Rasulullah ini mau diciptakan, ruhnya ini semua ruh para nabi, semua berbaiat. Ya. Surat 3 ayat 81 bacain wis. Surat Al-Imran ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Ya. Itu sebelum roh ditiupin. Setelah Nabi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim apa? Al-Baqarah 129 bacain untuk dihadirkan seorang rasul yang akan memuliakan Ka'bah, menyuruh orang sholat segala macam di situ. Surat Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya, itu Al-Quran ini mundur berapa abad tuh ke Nabi Ibrahim. Mau mundur ke Nabi Isa, udah jelaskan aja di surat 61 ayat 6. Bacain wis. Surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah padamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata.
Mau maju ke depan seperti Israel sekarang lagi berperang, ada itu di Al-Quran. Iya. Ya, jadi dalam waktu yang terbatas ini yang udah lewat, yang tadi surah 12 ayat 105, udahlah gali Al-Quran. Insya Allah dalam waktu terbatas ini hati kita akan ditunjukin sama Allah. Wa ma yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Surah 64 ayat 11, surah 10 ayat 9, surah 29 ayat 69, surah 47 ayat 17. Udah. Ya, berusaha terus menuju ke sana. Insya Allah dalam waktu yang terbatas ini kita akan selamat. Insya Allah. Kurang lebih begitu ya Pak Swandi. Ya, terima kasih Pak Dokter. Oke. Kalau nggak ada lagi, kita tutup aja, Wis. Bisa. Ya, baik dok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Ahmad Kurnia atas tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga dengan kita berfilosofi dengan Al-Quran, kita dapat menjadi orang-orang yang soleh. Dan kita bisa menjadi golongan orang soleh yang memberikan syafaat bagi teman-temannya di akhirat kelak. Amin. Baik, sebelum kita menutup kajian kita, mari kita bersama-sama membaca surat Tafarakul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.